Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul kembali dalam edisi dakwah keliling TVRI dengan tema Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Saatnya memperkuat keimanan dan solidaritas antar umat Islam. Dan salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa semangat rombongan majelis taklim yang hadir pada hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan majelis taklim dari Kecamatan Betung. Ada 2 kecamatan ini yang hadir ya, dari 1346 desa. Oh enggak nyampe Bu ya? Enggak nyampe kan? Enggak nyampe. Yang jelas total ada 29 majelis taklim yang hadir pada hari ini. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Bukit D2 Kecamatan Betung. Betul Ibu ya? Betul. Dan alhamdulillah hari ini saat ini kita sedang berada di Masjid Al-Ikhlas dengan rombongan majelis taklimnya. Untuk itu langsung saja akan segera kita mulai tausiah kita pada hari ini. Dan langsung saja kita undang ke depan Ustadz kita yang akan memberikan tausiah, Ustadz Raden Ahmad Afandi. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau Ustadz itu ngomong pelan be, mic-nya besar nih. Kayaknya memang mic aku yang dikeciin yo. Nah, Ustadz apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dan juga untuk informasi bahwa pemirsa yang ada di rumah dan majelis taklim yang hadir pada hari ini, Ustadz Raden Ahmad Afandi, dipanggilnya apa Ustadz? Ustadz Raden. Ustadz Raden ini sekaligus founder ataupun pendiri dari KPK, Komisi, Komunitas Pemberantas, enggak pemberantas juga. Komunitas Pendakwah Keren. Nah, momennya sekarang pas bagaimana Ustadz kita memperkuat ukhuwah kita kembali dalam rangka memperingati 1440 Hijriah yang kita sedang rayakan saat ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang hadir, para pejabat atau unsur muspika yang hadir, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita disuting atau dalam acara dakwah keliling TVRI yang juga bertepatan dengan 1 Muharram, peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semua yang hadir, baik yang di dalam masjid, di samping masjid, di belakang masjid maupun yang di luar masjid, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja orang yang datang ke majelis ilmu dengan niat menuntut ilmu, mencari ilmu, maka jalan dia dari rumah ke tempat itu menggugurkan dosa-dosanya. Itu pula ngapo Nabi ngomong dulu pada saat Isra Mi'raj, banyak melihat perempuan di neraka. Ternyata informasi itu didengar sama ibu-ibu. Karena itu kalau ada majelis taklim yang paling banyak ngisi adalah ibu. Karena setiap langkah kita dari rumah ke majelis taklim menggugurkan dosa-dosa kita yang menyebabkan insya Allah semua yang hadir di majelis taklim tidak masuk neraka tapi justru masuk dalam surga. Ini kan kelihatan wajah-wajah surganya ini kan. Ya, yang di belakang itu masuk surga juga kloter terakhir. Alhamdulillah. Nah tadi MC kita yang ganteng, yang belaga, ngenjuk tahu judulnya. Ya.
Apa tadi judulnya? Aku belupo. Panjangnya pula. Ya intinya mak mano caranya meningkatkan keimanan dan menyambung kembali ukhuwah sesama umat Islam. Bu, hoi, jangan tidur. Lah makan belum? Nah, syukurlah mun lah makan. Lah mungkus belum? Nah, belum. Ketahuan nian galak mungkus. Kami ini asli Palembang, tinggal di Jawa. Sekarang lagi balik kampung. Pas diminta sama kawan-kawan komunitas pendakwah Keren Korda Banyuasin untuk bisa ngisi di sini sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Tadi ngarang-ngarang pantun, ikan belana, ikan sapu-sapu, ibu-ibu yang belaga, I love you. Minta maaf nih yang di luar sana, dak tersapa-sapa, mudahan baik kayak disapu-sapu dak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uji Nabi, kapan kamu ngamal ketiga hal ini bukan 3 periode, kayak salah pula kamu, 3 hal. Ya. Bu, berapa bu? 3. Ya. Bukan bini 3. Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu bisa masuk surga dengan selamat. Yang pertama, hafsus salam. Kapan ketemu wong ucapkan salam. Assalamualaikum, bice, minjam duit. Assalamualaikum. Ketemu siapa baik sesama umat Islam ucapkan salam. Apa artinya? Saling mendoakan. Mudah-mudahan kamu selamat, mudah-mudahan kamu dapat rahmat, mudah-mudahan kamu dapat berkat. Itu artinya salam. Maka ngucap ke salam hukumnya sunan, jawabnya wajib. Alang kecemekeannya gitu lah, diucap ke dia doa ke wong salam nanda jawab. Waalaikum. Nah, karena kalau jawab mau cemekean kawan. Tahu cemekean enggak? Apa? Getah bahasa. Getah bahasa. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Nah, itu. Kapan diucap ke doa untuk kita, jawab dengan doa juga, itu namanya wong baik. Assalamualaikum, ngedem baik. Assalamualaikum, ngedem baik. Rupanya peka kawan tuh. Nggak dengar dia, peka. Mana nak jawab? Ya. Jadi kalau ketemu siapa saja sesama umat Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, oi, nyai, ada tak kamu kalau ketemu kawan di warung ucap Assalamualaikum? Ai, ngotai. Kadang-kadang langsung, oi nyai sini dulu aku nak cerita, lupa salamnya. Anu si anu tuh mak ini, nyai, nak kata lagi salam-salaman. Ya tak bu? Makanya Palembang tuh ikonnya nyes. Mana-mana itu. Ayam nyenyes juga dah. Hafsus salam, tebar ke salam. Kalau balik ke rumah, di jalan banyak masalah, banyak ketemu macam-macam. Pas nak masuk rumah, ini diajari oleh ulama, kaki kanan ngucap ke salam. Assalamualaikum. Supaya yang di dalam rumah ini tidak kena bala. Kena kita di luar ini banyak yang kadang-kadang temu masalah, ketemu problem, kadang-kadang palak pening macam-macam. Kapan kita balik ngucap ke salam, assalamualaikum, dijawab oleh yang dalam rumah, waalaikumsalam, selamat gitu. Kenapa? Lah saling doa. Mun 3 kali tidak dijawab salam, balik arah, kecuali rumah dewek. Men rumah wong tidak boleh. Assalamualaikum, diam yang dalam rumah. Assalamualaikum, diam yang dalam rumah. 3 kali tidak jawab salam, babit. Gotok ujung Palembang. Balik. Hafsus salam, tebar ke salam.
yang tua. Maknanya ini, makna yang lebih luas, salam itu artinya menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan. Bu, yang di Jabo, oi, apa cak bekipas-kipas tuh? Menuang Pelembang bekipas tuh berarti nerima duit. Mendapat jatah juga kami yang di dalam nih. Apa tadi laju lupa aku ngomong gara-gara duit ini. Nah galak nih Yan. Nebarkan kebaikan. Jadi kita sesama manusia ini tidak boleh jahat bu. Ini kadang-kadang railah jahat, mulut jahat pula. Tidak. Mun rai belaga, mulut jahat masih ada ombean. Inilah rai jahat, mulut jahat, kelakuan jahat. Ay je gitu, drakonian kawan nih. Mak lampir lagi jalan nih. Oi mek. Oi mek. Oi. Jadi uang tuh nak baik. Dengan siapa baik, amun uang baik pasti dibales baik. Aduh kamu ngomong dengan laki, papa sayang. Ay kau nih ngomong-ngomong sayang, cak kiyuan. Aduh laki ngomong mak itu. Kate, ngapo mah kau nih galak nian manggil-manggil aku sayang. Lah tuwo gitu nih jangan kanjigo. Ya, kapan kita ngomong baik, uang pasti ngomong baik. Tapi kalau kita ngomong jahat, jawabannya pasti jahat. Ada di sini uangnya yang jahat tuh. Jangan nyingok sebelah. Nah, dah mau tunjuk be Ustadz yang mana yang jahat. Kita list kayak kita keluarga. Jangan. Laju kena potong gitu. Ustadz, kita akan segera mulai kembali. Jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah membawa berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Oh semangatnya nyegak kalau itu Ustadz. Masih semangat galonnya. Masih gitu Ustadz. Kalah-kalahin suara bapak-bapak aja. Ustadz, tadi di segmen pertama sudah kita membahas salah satunya untuk meningkatkan uhuwah dan solidaritas, salah satunya dengan rajin mengucapkan salam atau membiasakan salam. Benar kata Ustadz tadi, ibu-ibu nih jangankan ketemu di warung Ustadz, masuk masjid tadi ketemu kawan, katik salamnya Ustadz. Aku kuperhatikan ya Ustadz. Ketahuan ya? Ketahuan. Aku duduk di pintu tadi Ustadz, katik ngucap salam. Nah Ustadz, sebentar lagi kita melanjutkan tausiah kita terkait tema kita hari ini memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, saatnya memperkuat keimanan dan ukhuwah solidaritas Islam. Memang benar panjang nih judulnya Ustadz. Iya. Aku udah capek macanya. Untuk itu Ustadz langsung saja kita lanjutkan apa saja lagi yang bisa untuk memperkuat ukhuwah kita, solidaritas kita sebagai umat muslim. Kami persilakan Ustadz. Mau kasih Mang Cek yang belaga. Sayang anak aku masih TK. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa sih kok yang amin tuh? Lah mati yang lain. Innalillah. Oh ya langkah jahatnya doa. Pertama, tadi apa? Jadi wong baik. Bu. Jadi wong kalau kita baik dengan mertua, mertua sayang sama kita. Kalau mertua baik sama mantu, mantu hormat sama mertua. Mun ipar baik sama ipar, saling harga menghargai, dak kati nak belago. Tidak, adik beradik baik, insya Allah dak bebala gara-gara warisan. Ini kadang-kadang warisannya dak kati diributi. Ada bapaknya nak meninggal ngomong sama anak-anaknya, payo anak mantu kumpul kalau sebelah sini jinyo. Nak yang nomor 1 tanah samping rumah ini untuk kau, mau kasih bak jinyo. Nak yang nomor 2 tanah samping kiri ini untuk kau, mau kasih bak. Yang belakang ini anak nomor 3 untuk kau, mau kasih bak. Nah ruko di depan tuh jangan jinyo kamu ganggu-ganggu. Ngapo bak jinyo punya uang?
Punya uang nak boleh dijual. Kalau kita baik dengan siapa baik, insya Allah hal jazaul ihsan illal ihsanu ya Allah. Kapan kita baik pasti balasannya baik. Kapan kita galak nganteri tetangga kue, nganteri tetangga makanan, kapan ada duren kita buat koleknya, kulitnya kita tunjuk kawan sebelah ngamuk. Apa uji Nabi yang kedua? Kalau kamulah sering ketemu ngucap ke salam, temu siapa baik? Jadi doa yang membawa berkah, insya Allah. Yang kedua, silul arham. Banyak-banyak nyambung tali silatur. Masya Allah. Uji Nabi, ini uji Nabi bukan uji Ustaz Raden, uji Nabi. Uang yang galak silaturahim bu, banyak rezekinya, panjang umurnya. Jadi kapan ada uang pendek umur, banyak musuh. Kapan ada uang payah nyari duit, banyak musuh. Muka warung situ, kata uang, ndak usah kau beli di situ, uangnya jahat, main ini, sepi warungnya. Ngapok musuh uang kalau. Tapi kalau uang baik, oi kamu kalau nak belanja di situ baik, nah kawan kita dewek, jangan tempat yang lain. Sama-sama uang majelis taklim, nak beli baju situ, beli kerudung situ, kadang-kadang beli 3, unjuknya 4. Subhanallah. Ngapa? Karena uang baik. Silaturahim itu memperbanyak rezeki, memperpanjang. Contoh hari ini nah kita silaturahim. Dapat dulur baru, ada yang dari Rimba Alam, ada yang dari Perumnas, dari Jawa, ada Purbolinggo. Jauhnya aku tadi, orang ke jauhnya dari Purbolinggo aja gitu kan. Saking jauh bu, Masya Allah, jauh ternyata. Subhanallah, dapat dulur baru, ada Bu Camat, ada Wakil Pak Camat, ada Ustadz, dapat dulur baru sebab silaturahim. Maka di mana saja kita harus menjalin silaturahim itu. Tasa'alu nabihi wal arham. Orang yang apabila mereka menyambung tali silaturahim pas salaman itu bu, pas salaman. Ya ibu salaman, coba dulu. Nah cak musuhan ini. Nah cak itu. Berguguran dosa. Waktu kita salaman, assalamualaikum salaman, itu berguguran dosa sampai tangannya lepas. Aduh kawan tak galak ngelepas ke tangan, ngapu agak tak bayar utang lagi deh Ustadz, mumpung kecekel ujinya. Lain cerita itu tak. Lain cerita salaman, Masya Allah. Sepanjang kita salaman, niat silaturahim sepanjang itu gugur dosa-dosa kita. Subhanallah. Ini aku nak nganjuk tahu bu, ngapa hidup kita banyak susah. Ustadz aku nila sembahyang tahajud, lah sembahyang duha, lah maca Quran, lah melok majelis taklim sano sini. Ngapalah hidup aku ni masih cak susah terus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong, kamu itu susah sebab dosa kamu ji Nabi. Sebab banyak uang kalau banyak dosa, pas kita naik pesawat tuh nah, bu, naik pesawat, naik pesawat, mengenal tak? Ay nguya Ustadz nih, naik pesawat, di bawah tuh awan mendung nih, pucuk terang, maka yang di bawahnya ay gelap, bukan yang di pucuk gelap nih, gelap pujinya. Awan mendung, padahal kita di atas awan lagi di pesawat itu terang. Ngaponian cahaya matahari itu tidak tembus ke kita. Ngaponian cahaya matahari itu tidak tembus ke bumi. Ditutupi oleh awan mendung tadi. Hei, nyambung tidak? Nama itu juga rahmat Allah, hidayah Allah, rezeki Allah, berkat Allah. Tak sampai ke kita sebab diri kita ditutupi oleh awan-awan dosa. Kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, namanya nuktatus sauda, awan-awan hitam. Tak nyampe rezeki itu. Terus mak mano ya Rasulullah, nak supaya rezeki itu dapat lagi, rahmat itu dapat lagi, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak minta ampun. Salah satu caranya minta ampun silaturahim, sebab setiap uang yang silaturahim berguguran dosanya. Masya Allah.
Nabi juga nginget ke la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dak masuk surga wong yang galak bebalah. Bayo di sini siapa yang galak bebalah? Hah? Apa cuma 2-3 bayi yang ngomong dak kata, yang lain ini diem kalau pecah. Hah? Oh ibu, jangan galak bebalah. Wong bebala tuh dak masuk surga, biar kamu sembayang. Apalagi sama laki dewek, jangan galak bebala, ya. Mun laki kurang-kurang maklumi bae. Oi. Mun laki kurang-kurang maklumi bae, kurang ngenjuk duit, kurang tati tayang, ya. Kurang perhatian, dimaklumi, jangan galak dibelagoi. Kau ini jadi lanang, dulu kawin sebelum kawin cak yoyonian, I love you bu Aini, ya, aku sayang kamu rindu nian ndak ketemu lagi, sampai 3-4 kali ngirim surat. Zaman ibu-ibu belum ada WhatsApp dulu, dak, masih main gitar bawah tangga. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Entah ke bapaknya sikamnya bunyi panas. Beliau kok ngayal-ngayal ini tak. Dulu ngomong cinta mak ini lagi, mentang-mentang kami lah tua, kulit lagi put, gigi lah picul sikok dua. Dulu senyum manis ibu-ibu nih. Senyum memikat, mak ini lagi gigi lah dah katil lagi, serem kapan ketawa. Jangan ke laki tetangga lagi. Oi nyai, jadilah pula ketawa-tawa terus tu je. Nyingok-nyingok gigi lah dah kecil lagi tu je. Masya-Allah. Silul arham. Banyak-banyak silaturahim. Setiap kita bersilaturahim, berguguran dosa-dosa kita, datanglah rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wat'aimut ta'am. Banyak-banyak berbagi makanan, subhanallah. Kadang-kadang minta maaf nian, Bu, kita masak di rumah tuh kadang-kadang berlebihan. Padahal di rumah tuh cuma wong 4 bae, laki kita anak 2. Tapi masak untuk wong 10. Yang 6 dak kacik yang makan, timbul basi, timbul sayur tuh dak terpakai sampai asam, bebusa-busa. Cobalah men kamu agak banyak masak dikit tuh, njuk tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oi bice, aku nak masak agak banyak, mun kamu cocok, payo mbek lah ni nah sayur kangkung. 3 hari yang lalu. Iya. Ini kapan masak apa namanya itu pindang dak ngenjuk wong, giliran masak bekasem nawar ke kawan. Tahu bekasem, Bu? Apa namakannya? Belum. Oh, bukan wong Palembang kamu nih. Oi nyai, yang di luar. Banyak-banyak ngenjuk uang makan. Kapan kita galak bersedekah, manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Kapan kita ngenjuk uang makanan sikok ge dibales Tuhan 10. Makanya kalau ada majelis taklim ini jangan ketit. Tahu ketit tak? Jangan ketit 3. Isi kotaknya besar, isi siko. Apa nak muka besarlah daunnya dari lempernya. Alang lamonnya muka daun tu nomo. Ampan makan, ya Allah ketanya sama ini baik umumnya. Alang kita bahasa kawan. Banyak-banyak bebah. Insya Allah kita berbagi itu tak bakal berkurang. Tahu sumur tak? Tahu sumur tak? Sumur tu ada mata banyu, makin dikuras banyu dimbek uang, makin banyak mata banyunya, makin jernih, makin bagus, makin lemak diminum. Nama itulah rezeki. Kapan kita galak berbagi dengan uang, datang terus rezeki itu. Uji Allah Ta'ala, dah hambaku ini baiknya dengan uang lain. Galak berbagi, kunjuk rezeki baginya, kunjuk rezeki baginya. Subhanallah. Ditambahi oleh Allah Ta'ala, makin banyak. Apalagi galak berbagi sama ustad. Nah, kamu galak nian. Jangan pelit sama ustad itu, dosa. Banyak-banyak berbagi sama ustad. Kasihan ustad-ustad gitu nah yang belakang ini.
Pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar, tak sempat nyari beras. Kamu tak njuk beras, 3 hari be umurnya. Berhenti dia ngajar. Insya Allah kalau kita berbahagia dengan siapa baik. Bahkan mohon maaf bapak-bapak, kata Rasulullah SAW, kapan kita ngenjuk makan anak istri, nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Subhanallah. Lanang nina, lanang, pegawai, dapat duit, ngomong sama bininya, ma kau nak belanja lah, nak jajan lah, anak aku nyari duit untuk kau. Uji bininya, mau kasih pak, sayang nian kau sama aku, sayang nian kau sama anak-anak. Pahalonyo sama dengan jihad fisabilillah. Nah kapan ada lanang dipintai duit, kate, kapan kata pak, kate, ibu buat ke kopi, pinjuk sianida. Wassalam aja gitu dah. Sagonian. Jadi yang pertama apa tadi? Pertama apa Nyai? Hapsus ngucap ketemu siapa bae? Assalamualaikum. Mun ketemu kuntilanak ucap ke salam lari dia. Coba baik, kenapa? Doa nyelamat ke sesama manusia. Yang kedua, silaturahim. Yang di luar apa yang nomor 2? Silaturahim. Nomor 3, kayak dulu, kau jangan motong dulu, belum selesai. Lanjut Ustaz. Nomor 3. Nah, lajulah. Banyak-banyak njuk makan uang, dak? Terkhusus Ustadz. Yo, lebih khusus lagi, dak? Oke baik Ustadz, nanti akan kita lanjutkan lagi tausiahnya, dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul Azmi, perwakilan dari Masjid Nurul Iman, Desa Lubuk Karet. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bahwa persyaratan kita masuk surga itu terutama tadi masalah memberi salam dan menjawab salam. Ini saya ada teman Ustadz, dia setiap kali masuk rumah mengucapkan salam. Saya diam karena apa? Dia orang berbeda agama Ustadz. Ini gimana Ustadz? Dan dia sering protes. Kenapa tidak menjawab salam saya? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, silakan langsung dijawab. Ya, kapan ada orang ucap ke salam main ke rumah kita, kemudian tidak dijawab, kaget dia nyangko kita hantu. Jinnya orang dalam rumah ni baca hantu dan tidak jawab. Rasulullah SAW mengajar kapan ada orang berbeda agama ngucap ke assalamualaikum dengan kita, jawabnya waalaikum. Sikok itu baik, jangan tambahi waalaikum. Karena dia makhraj tajwidnya tidak jelas, bisa jadi bukan doa ke kita selamat, malah doa ke kita celako. Celakolah kau, waalaikum, gitu kan. Untuk kau juga celako, gitu kan. Nah doa dia sama kita insya Allah tidak makbul, doa kita sama dia makbul kalau niatnya mah itu. Tapi kalau niat dia cuma assalamualaikum, jawab baik waalaikum. Jangan nyakiti wong, jadilah jawab waalaikum. Ndak usah tambahi salam, ndak usah tambahi apa-apa. Namanya menjaga ukhuwah insaniyah, sesama manusia kita jago perasaannya. Jawab waalaikum. Dah selesai. Kan beda agama. Kalau sama agamanya jawabnya lengkap. Waalaikum sayang.
Waalaikumsalam. Ya. Ngerti Bu ya? Paham ya? Nah itu baik. Oke. Dikit baik jawaban tuh dak. Ya. Kalau baca Ibu diajak juga ke majelis taklim ini Ibu. Insya Allah lengkap. Salam dan juga 2 kalimat syahadat ya Ustaz. Ya, amin. Kita doakan sama-sama. Pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurnila, saya perwakilan dari Majelis Taklim Muhajirin, Pilip 9. Pertanyaan saya, sholat sunat apa saja yang utamanya ditutup dengan sholat witir? Oh. Maaf Pak Ustadz, mungkin Iya. melenceng dari topik. Wassalamualaikum apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat apa bae yang ditutup dengan witir. Sholat apa Bu? Tahajud, terus? Tarawih, terus? Sholat witir itu sholat ganjil. Boleh dilakukan tanpa sholat sunat sebelumnya. Jadi misal ke ibu lagi males nak sembahyang tahajud, bangun tengah dalu, ucek-ucek matong, mbek banyu wudu, sembahyang witir bela 1 rakaat boleh tak? Boleh. Jadi tak do mesti nak didahului tahajud. Ya, misalkan ibu males, kan biasa betina ni males tak? Jangan marah. Males, sembahyang witir 1 rakaat boleh. Uji Nabi, siapa mengerjakan sholat malam walau witir, walau cuma 1 rakaat, maka dinilai sembahyang semalam penuh. Subhanallah. Apalagi kalau pakai sholat sunat tahajud dulu, sholat sunat taubat dulu, sholat sunat hajat dulu, boleh tutup dengan witir, ya, boleh, tidak apa-apa, ya. Atau nak witir baik, boleh. Nak dului sholat sunat apa baik dulunya, boleh. Tidak katik masalah. Dah selesailah itu. Oke, baik Ustaz. Yang tidak boleh itu nanyo tapi tidak ngamal ke. Nah ini nggak lah mending kepala nih. Maka biar tahu ya Ustaz. Iya. Ini info untuk ibu-ibu yang lain sebenarnya Ustaz. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan katakan ya Ibu. Ya. Ayo, age, gantian. Yo nyai laju nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak caknya catatan tuh nyai. Panjang nalunya. Nama saya Ibu Nerowati, perwakilan dari Majelis Taklim Darul Mukminin Perumnas Kecamatan Betung. Betul. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan rasa solidaritas pada masyarakat ketika menyambut Tahun Baru Islam agar lebih bersemangat? Demikian Siap. saja, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan pertanyaannya yola tema kita hari ini Ustaz. Enggak apa-apa. Tapi boleh kita ulang kembali, Siap. silakan Ustaz. Bu, kapan ketemu wong banyak senyum. Assalamualaikum, ketawa. Jangan merengut. Assalamualaikum tapi merengut. Marah itu namanya. Jadi ketemu wong tuh murah senyum, muji wong Jerman sumringah. Apa sumringah, Bu? Hah? Nggih, sumringah, murah senyum, wajah enak dipandang. Assalamualaikum, lemah. Assalamualaikum, waalaikum. Nanda wong jawab, takut, ya. Jadi payo yang nanyo tadi aku ini nyelas ke kamu main hadiah, gitu kacau. Oi Nyai, aku nih jawab pertanyaan kamu, nah kamu udah nyingoi. Jadi kapan kita nak bagus ukhuwah dengan uang tuh, bagus-bagusi diri kita, kagek uang lain jadi bagus dengan gitu. Jangan kagek bertanya giliran uang jawab nak nyingoi. Marah yang ditanya. Ustaz nak nanyo, ya apa aja ustaznya? Ustaznya melotot-melotot dan dengerin pertanyaan. Kapan jawabnya melengos main HP. Dah kendak kau baik namanya. Gotuan jadi ustaznya ya. Jadi baik-baik sama uang itu murah senyum, absul salam, banyak berbagi. Kapan uang ngomong, dengeri. Ibu, kapan ngomong anak main HP, marah tak? Marah. Jangan kagek bertanya giliran uang jawab nak nyingoi. Marah yang ditanya. Ustaz nak nanyo, ya apa aja ustaznya? Ustaznya melotot-melotot dan dengerin pertanyaan. Kapan jawabnya melengos main HP. Dah kendak kau baik namanya. Gotuan jadi ustaznya ya. Jadi baik-baik sama uang itu murah senyum, absul salam, banyak berbagi. Kapan uang ngomong, dengerin. Ibu, kapan ngomong anak main HP, marah tak?
Oh ya aku ni umak kau ngomong lahir ke kau 9 bulan bunting ni tau tak? Payah aku bawa ni, kapan aku ngomong kau tak dengar? Marah maknya, main apa? Coba kalau anaknya dengar. Nak, ya mak ajinya. Oi dah, njok duit 10.000 jadi 20 jadi 30. Kenapa? Anaknya galak dengar. Mak itulah ibu, kalau diomongin laki itu jangan cacat tak tahu itu. Ayo mak, mun pagi itu buat kau kopi. Kopi apa dia kau ni? Kopa kopi. Ya, njok duit tidak. Itu nak kompor, itu nak termos buat dewek. Bini model mak ini, jangan 2-3 hari cari lagi. Ya, Bu. Ya, baik-baik dengan wong, insyaallah. Nah itu memang cek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kau lemak Nama ini saya kan. Wartia, perwakilan dari Masjid Taklim Al Hidayah Purbolinggo. Ustaz, saya asli dari orang Jawa, Ustaz. Alhamdulillah. Kenal dengan negara apa? Desa Banjarnegara, dekat dengan kami. Daerah pundi? Balai Raksa kami. Oh, ngoten nggih, Ya. alhamdulillah. Ustaz, maaf, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah di masa sekarang ini? Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukhuwah itu Mang Cek, ibu-ibu, ukhuwah itu diambil dari kata-kata akhun yang artinya seduluran. Seduluran. Kalau wong Jawa nyebutnya seduluran. Mun kita biasa wong Palembang, oi lur. Ya tak? Bedulur. Bedulur. Bersaudara. Biarlah dia bukan kakak kandung, biarlah dia bukan adik kandung, bukan mindu kita, bukan sepupu kita, bukan misan kita, tapi kapan kita baik, kadang-kadang ada omongan, kau ini ngalah-ngalah ke adik aku, kau ini ngalah-ngalah ke kakak aku. Ngapo? Sebab baik. Oi kau ini, aku nih kalau kangen sama kau nih, kalah-kalah kangen aku sama dulur aku dewek. Ngapo? Raso aku kau nih lah dulur aku. Ngapo kita pacak jadi ke wong itu kalah-kalah dulur gitu, karena dia baik. Jadi urusannya bukan masalah nasab, bukan masalah agama, bukan masalah apa baik, tapi masalah baik. Karena itu Gus Dur dulu ngomong, amun kamu baik, uang ndak bertanya agama kamu apa. Amun kamu baik, uang ndak bertanya agama kamu apa. Artinya apa? Kebaikan itu pacak dirasuke oleh siapa baik. Ya, kucing pacak terima kasih dengan wong baik. Kita njok makan tiap hari, misalkan pagi siang, kita omong kau jangan missing di dalam ya, missing di luar. Ngerti dia. Kenapa? Takut dia tidak njok makan lagi. Ya tak? Kucing ngerti. Ada manusia yang sudah dibaik, masih tidak ngerti, missing di dalam terus dia. Ada yang cak itu. Ya, jangan nunjuk kawan sebelah galak nih ya, Ustaz, nah sebelah ini nah gitu. Ya. Jadi cara jago ukhuwah itu tadi bersedulur, nyedulur itu apa ya kalau bahasa sederhananya itu ya pokoknya mak mano kita ini nganggap dia dulur kita dewek, kita ini dulur dia, saling berbagi. Namanya dulur tuh saling melindungi, saling mengayomi, saling menjaga, ya. Oh ibu, saling ya asal jangan berbagi laki, nggak boleh, ya, nggak boleh. Luso bagi laki itu, ya, mak itu Mang Cek, ya. Oke, baik Ustadz. Dan juga ibu-ibu yang ada di rumah, semoga mewakili pertanyaannya juga. Dan nanti masih ada satu segmen lagi yang akan kita siapkan untuk sesi tanya jawab. Baik, nanti akan kita siapkan satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa Ustadz, yang ini masih semangat galon ya Ustadz, kayaknya baru bangun galau yang ini Ustadz. Nah yang di dalam tadi lah lemes, yang di sini baru bangun galau. Oke, kita lanjutkan kembali, kita akan masuk ke sesi tanya jawab masih terkait tema kita hari ini. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Al Hasanah atas nama Ibu Ratna Dewi. Ibu Ratna Dewi, oh bininya Soekarno. Ini Pak Ustadz yang saya mau tanyakan soal sedekah. Saya pernah sedekah dibilang tanpa sengaja. Ibunya orang kaya, neneknya orang kaya. Ya. Sewaktu anaknya minta uang, neneknya ibunya nggak punya uang. Ya. Nah saya pegang celana kantong ternyata ada uang, tanpa disengaja saya kasih. Ya. Nah terus ada komentar katanya sedekah seperti itu riak. Saya nggak punya sengaja untuk riak. Apakah salah atau boleh memandang sedekah itu orang kaya atau orang miskin? Itu aja. Itu jadi baik. bagaimana untuk apa salah perbuatan saya itu untuk sedekah itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebalik-balik dunia ini dah ya. Nah. Ustadz silakan dijawab apakah Iya. salah sedekahnya Ustadz? Kalau salah duitnya nak diambilnya lagi maksudnya Ustadz. Sedekah cak itu kurang banyak. Kurang banyak. Tidak apa-apa. Yang namanya sedekah itu berarti yang memberi lagi ado, yang diinjuk lagi dakati. Besok bisa jadi kita yang gentian disedekahi wong. Udah ndak usah amun wong ngomong ai kau ni riak, njuk dia duit. Diamlah itu dia. Nian. Kau ni sedekah sama dia be sama tidak. Tidak bu. Nah, kaget balik njuk aku sedekah jangan tidak. Tidak apa-apa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Wiwi Hartati. Saya dari Masjid Al-Huda dari Pasar Pagi. Pak Ustadz yang saya tanyakan di sini masalah utang piutang. Nah kau. Pedagang ya, banyak pedagang Pak. Nah di sini Pak saya menghutangkan pada seseorang. Iya. Nah wajibkah kita menagih dan hukuman apa yang untuk orang tidak mau membayar hutang? Iya. Nah sekian terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Pak. Waalaikumsalam. Ya kalau kita ngutangi wong, siko ingat ke dia. Ingat ke, payo kapan kamu punya duit. Bayar. Dia ngomong katik duit, ya sudah. Nunggu kamu ada. Ingat ke lagi, ingat ke terus. Men masih dak galak juga membayar, ikhlas ke. Oh ya Ustaz, alang kelemak dia. Lah, amun kamu tahan nginget ke dia sampai hari kiamat lah julah, ada apa-apa. Mak mana hukumnya wong yang berutang, niat dak dom bayar, dosa besar. Kecuali dak terbayar. Lain cerita. Oh Bu, minta maaf nian Bu, aku nih bukan nandak bayar dengan kamu ini. Labis kalau barang di rumah niku jual ke masih dak cukup juga bayar kamu. Minta nian waktu Bu, kalau kamu pacak ngenjuk waktu. Amun dok pacak aku minta nyawa nian ikhlas ke bae Bu. Mun sanggup ngikhlas karena dalam Al-Qur'an itu hendaklah kalian menagih hutang itu dengan longgar, jangan makso. Jangan makso, ya. Nah, yang lebih tepat lagi jangan galak berutang. Mending ke kepala. Nah, cak mana Ustadz kami tidak berutang, gaji tidak cukup. Hah? Ya ada resiko kalau berhutang wajib bayar. Karena kata Nabi salah satu yang menyebabkan siksa kubur bagi manusia adalah hutang. Yang galak mati ngantu itu berarti banyak utang. Ya, itu baik. Oke siap, semoga menjawab pertanyaannya. Oke silakan pertanyaan selanjutnya yang bagian belakang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana dari MT Nurul Ihsan Kampung Sawah. Di sini saya mau bertanya Pak tentang sedekah rantang. Nah, mana sedekah rantang tuh? Gini Pak, di sini
Di sini sudah menjadi adat orang undangan itu pakai rantang ya Pak. Maksudnya? Undangan tapi pakai makanan. Aku punya acara. Ya. Terus aku nganteri wong kanan kiri pakai rantang. Ya. Bagus. Nah, tapi di sini Pak yang punya hajat itu kayak imbalan gitu Pak, kondangan istilahnya. Iya. Kita yang sebagai penerima rantang itu wajib atau tidak untuk menghadiri atau kondangan? Oh maksudnya bales. Iya. Munado bales. Munda kate mak mana nak malesnya. Tapi ini Pak. Jadi omongan. Ya ibaratnya itu. Ay kau ni aku ngenjuk mie apa kau ngenjuk cuma ubi. Ini. Kayak kita ini yang penerima itu kayak beban gitu Pak. Kalau pas nggak ada itu kayak gimana ya? Kayak harus datang itu nah Pak kalau di sini. Iya. Nah, Ya, saya, itu sudah jadi al-adah al-hukumah lah, jadi kebiasaan masyarakat. Jadi yang ngobahnya ya kamu tuh lah, mun kami dah baca anak ngubahnya. Ya. Buat kesepakatan bersama, aku ngenjuk, dak perlu ngarep kebalesan. Cuma besok kapan aku ada acara, dak kunjuk lagi kau. nah jadi Pak, kita sebagai penerima itu boleh tidak untuk tidak hadir atau tidak kondangan gitu. Iya. Tergantung undangannya. Ya. Sebenarnya mah ini Bu, yang namanya walimah itu artinya makan-makan, ya. Ngundang wong untuk makan-makan namanya walimah. Itu kewajiban yang ngundang. Kewajiban yang ngundang, bukan kewajiban yang datang. Cuma karena kita wong Indonesia ini kadang ndak lemati, jiwang ay kau ini numpang makan bela juga ada amplop kan taruh di kocelengan lah, di kotak lah. Ya itu bentuk peduli baik. Dak ngenjuk sebenarnya dak apa-apa karena niat yang ngundang sedekah. Ya. Jangan minta balas, nyatet pula kau makan apa kemarin. Lagi ada bilnya pula, bukan kondangan itu, bukan sedekah namanya, bukan ngundang wong makan, warung. Ya. Jadi mamano kita sekarang Ustadz kalau diundang uang sementara kita ini lagi dak kati apa-apa datang baik. Ya. Kagak jadi omongan uang biarlah. Ya. Amun uang galak ngomong itu menabis baterainya mati dewek dia tuh. Nggak usah kamu agui ya. Nggak apa-apa ya omongan Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik Ustadz, tadi sudah kita dengarkan dan juga sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim. Semoga juga mewakili dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu ataupun Majelis Taklim yang menyaksikan di rumah. Pertanyaannya beragam Ustadz, bukan hanya tentang tausiah yang terkait tema saja, bukan sekedar ukhuwah saja, bahkan sampai ke terkait tradisi yang ada di sini juga Ustadz. Semuanya semoga bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh ibu-ibu sekalian. Ustadz sayang sekali karena kita sudah berada di penghujung acara dan saatnya untuk kesimpulan closing acara kita hari ini terkait tema kita Tahun Baru 1440 Hijriah, cara meningkatkan solidaritas dan ukhuwah Islam. Kami silakan. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah penghujung acara. Jadi nak nyampe ke nak nguat ke baik. Tahun baru artinya berganti waktu, umur berkurang, kuburan makin parah. Ya. Jangan galak bebala dengan siapa baik. Kalau pacak baik-baik. Uji Nabi tadi ada 3 yang pacak membuat kita masuk surga dengan selamat. 1, banyak-banyak ngucap salam. Yang kedua banyak-banyak silatur. Yang ketiga banyak-banyak berbagi makanan. Nah, berbaginya dengan ikhlas, ngucap kesalam dengan ikhlas, silaturahim dengan ikhlas. Insya Allah seluruh jamaah yang ada ini kaget sama Nabi masuk surga. Amin. Allahumma amin. Mau kasih kami minta maaf karena kami dari komunitas pendakwah keren ini ada di seluruh Indonesia juga. Kebetulan kami lagi main di Palembang, besok lah balik lagi ke Jakarta, terbang ke Kalimantan Timur, habis itu baru ke Jawa lagi. Minta doanya mudah-mudahan komunitas pendakwah keren, dai-dainya
sehat-sehat, afiat-afiat, ya. Ikhlas, istiqomah, banyak duit. Ya. Amin. Jangan doa ke banyak bini, bahaya, ya. Mau kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Agak ditutup sama Mang Cik, aku duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Raden yang telah memberikan tausiah dan ilmunya kepada kita pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rombongan majelis taklim yang hadir dan juga pengurus Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Betung D2 Desa Bukit. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dakwah keliling kita pada hari ini. Dan untuk menutup acara kita pada hari ini, saya akhiri, tapi sebelum itu doa akan dipimpin oleh yang terhormat kepada Bapak Nur Yasin LC. Kami persilakan, tapi sebelum itu saya tutup terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. وما